Nikita Mirzani dalam proses hukum ya. Jadi Nikita Mirzani akan bebas. Silvi nggak lupa dong, tanggal 28 Juni 2024, Silvi menelpon saya Duta Intel perihal mungkin akan aku jelasin di rekaman ini. Sebentar ya Silvi ya. Ada sih, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bang Sahar menyampaikan tentang Nikita Mirzani dalam proses hukum ya. Jadi Nikita Mirzani akan bebas. Dia tidak akan divonis hukuman nanti. Dia akan bebas karena kenapa? Dari pihak lawannya itu sudah ada tekanan-tekanan dari berbagai macam arah ya. Baik dari segi sisi hukum ini, personal ini, maupun dari sisi yang lain. Jadi dua simalakama. Artinya bahwa semakin lama proses ini berjalan, bukan hanya Nikita Mirzani yang mendapatkan kerugian sebenarnya, tetapi termasuk Dr. Reja Gladys dalam hal ini. Karena hukum itu tidak ada menang, tidak ada yang kalah. Ya, itu dalam sebuah filosofi. Menang jadi abu, kalah jadi arang. Atau menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi semestinya bahwa dalam hal ini tentunya apabila Nikita Mirzani berkelanjutan di dalam proses ini, maka ada kemenangan di pihak Nikita Mirzani. Tetapi apabila divonis bebas, maka dia juga akan mengalami sebuah kemenangan dari sisi lain. Ya, jadi buah simalakama dalam proses ini. Jadi jangan coba-coba mengatakan bahwa Nikita Mirzani kalah di dalam persoalan ini. Tidak. Ya, semua termasuk dua-duanya dalam sebuah kerugian sebenarnya. Ya, kita tidak tahu apa yang dialami oleh kerugian Dr. Reja Gladys dan pihaknya. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, menurut Bang Sahar, pihak Dr. Reja Gladys akan mengalami kerugian. Sekarang juga banyak mengalami sebuah kerugian, ya. Baik dari segi hal-hal lain, di mana fans-fans Nikita Mirzani sudah masuk ke dalam sebuah ranah politik. Nah, termasuk dengan tuntutan-tuntutannya, termasuk proses-prosesnya. Jadi Bang Sahar di sini mengatakan bahwa Nikita Mirzani tidak kalah di dalam proses ini. Karena kenapa? Dr. Reja Gladys dan pihaknya juga mengalami sebuah kerugian. Ya, jadi ini sebenarnya dalam proses ini buah simalakama. Ya, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semakin panjang persoalan ini, Nikita Mirzani mengalami sebuah kerugian, begitu pun pihak Dr. Reja Gladys pasti mengalami sebuah kerugian. Itu dalam sebuah filosofi hukum, ya. Tetapi bagaimana membebaskan atau menangguhkan Nikita Mirzani? Ya, mari kita mengikuti besok persidangan hari Kamis, ya. Karena kenapa? Ya tergantung daripada PH-nya, apakah mampu menangguhkan atau tidak, ya. Tapi kalau saya melihat besok Nikita Mirzani belum akan bebas, ya. Tetapi akan proses ini masih akan berlanjut. Oke, sampai di sini dulu Bang Sahar mengomentari. Salam advokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Fakta yang sangat mencengangkan publik, di mana pada bulan Juni kemarin, Duta Krempeng. Apa? Duta Krempeng? Gua krempeng-krempeng gini, look gue tuh bagus. Lo liat nih, look gue bagus. Lah lu, bentukan lu kayak begitu gimana maksudnya? Setidaknya aura gue cerah, nggak maghrib kayak lu. Lu udah maghrib, tolol pula. Udah maghrib, ngemis pula, buzzer pula. Ya Allah, kawan kombur si hitam legam. Nah, terus itu mengenai chat itu kan. Iya, itu chat gue sama Silvi, manajernya Dr. Reja Gladys. Untuk Silvi, terima kasih loh udah ngebocorin chat itu ke buzzer, ya kan? Tapi alangkah lebih baiknya biarkan Duta Intel lah, ya, yang mengklarifikasi duluan mengenai perihal chat tersebut.
Silvi nggak lupa dong, tanggal 28 Juni 2024, Silvi menelpon saya Duta Intel perihal, mungkin akan aku jelasin di rekaman ini. Sebentar ya Silvi ya. Ada sih? Halo? Halo? Masnya jangan tertuju ke dokter aja banget. Bahas yang masalah yang lain yang dia pernah review itu loh. Yang dia pernah bermasalah sama siapapun. Baru ke yang gue lagi dokter Eja. Nanti kalau ke dokter Eja langsung, takutnya semuanya enggak kalau itu dari kita. Oh, iya. Emang jadi gak mau tambahin gini. Emang banyak yang gak suka sama lo. Bagaimana kawan kombur? Gimana? Masih mau bermain dengan Duta Intel? Oh ya Silvi, lain kali kalau kamu itu meng-hire buzzer jangan kayak si kawan kombur nih. Ya, udah hitam legam, bodoh, tolol, otaknya nggak ada lagi. Bicara berdasarkan fakta seperti Duta Intel. By the way masih banyak loh rekaman lainnya. Mau dengar nggak? Ini sumpah gue nggak ngerti ya. Padahal kemarin itu aku ikut di koma. Sumpah, aku juga gak ngerti. Ternyata Alo adalah buzzer 5 juta. Katanya gitu sih. Sama Duta Intel. Terus 5 juta itu dipakai buat apa? Untuk apa uangnya? Katanya sih ngasih makan anak istri. Kata Duta Intel. Maaf, tanya doang. Ini gua ya sebagai emak-emak bangsa Indonesia, wanita yang pakai skincare, gua geram sekali ya dengan kasus ini. Semuanya bisa dikendalikan dengan uang. Dari apalah-apalah itu, dari Polela sampai Z, semuanya bisa dikendalikan sama uang. Lu ya RG ya. Indonesia ini bukan punya lu. Bukan punya lu. Kakek nenek gue dulu ikut perang untuk ngelawan Indonesia. Bukan punya lu. Bisa dikendalikan sama uang. Ini hukum di Indonesia ini udah dari dulu, dari zaman dulu nggak pernah berubah, begini-begini aja. Uang. 6 tahun, 4 tahun. Ya kok bebas. Makanya saya bilang boleh kita mendukung, boleh, siapapun Anda boleh bebas mendukung, tapi kita juga menggunakan nalar lah, gitu. Ya kan minimal 2 alat bukti. Kalau 2 alat bukti terpenuhi ya hakim akan memutus. Kenji, kalau hakim blunder memvonis terdakwa tidak sesuai dengan perbuatannya, gimana misteri? Hakim blunder, hakim tuh punya pengalaman. Kalau saya yang jadi hakim, mungkin saya blunder, mungkin karena mungkin saya nggak punya pengalaman. Hakim tuh hidupnya itu hanya memutus perkara terus. Jadi kalau hakim blunder, saya ini hakim dadakan mungkin. Kalau hakim itu, ya teman-teman ya, hakim itu sudah Terungkap sebuah fakta yang sangat mencengangkan publik, di mana Mesera. Jadi orang itu harus berpikir pintar, be smart, dan cerdas. Jangan bodoh. Intinya, Duta Intel sudah mengklarifikasi untuk semuanya. Sekarang lu mau apa? Terus, apakah kurang bayaran buzzer lu? Nyenggol-nyenggol semua orang. Ya Allah, miris banget ya. Miris banget.